Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara yang sudah ikutan sedekah di Masjid Tahfiz, pembangunan Masjid Tahfiz. Berikut ini menjadi awalan dari pelajaran kita, nomor-nomor rekening ya buat saudara yang kemudian bisa ikut bersedekah ke pembangunan Masjid Tahfiz Darul Quran. Insya Allah kapasitasnya 8.000 santri. Ini muamalat syariah mandiri, BNI Syariah, Mega Syariah, BCA Mandiri, BRI, CMB Syariah, dan konfirmasi ke 0815-1900-2828 SMS Center, bukan buat telepon. Ya, buat saudara yang kemudian pengen dapat pahala lebih banyak lagi, saudara buka An-Nisa ayat 85. Ya, silakan dilihat di layar kaca. May yashfa syafa'atan yakullahu nasibum minha. Siapa orang yang kemudian menjadi sebab terjadinya perbuatan baik, maka dia dapat bagian dari perbuatan baik tersebut. Kayak saya nih, kenapa saya sering rajin ngomongin sedekah-sedekah gitu? Karena saya pengen dapat pahala yang lebih banyak lagi dengan saya dapat pahala dari saudara semua. Nah, ketika saudara kemudian mau pahala lebih banyak lagi, gimana? Ini difoto dan disebar ke teman-teman saudara yang lain. Saya zoom ya. Saya zoom sebentar lagi. Hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Zoom. Nah, silakan saudara foto. Nah, ini dia. Saya kasih kesempatan saudara foto dulu. Untuk kemudian saudara sebar ke tempat-tempat yang lain. Bila mana ada masjid-masjid sekitar saudara yang memang perlu bantuan, silakan transfer ke masjid yang di dekat saudara dulu. Kalau memang ada anggaran lebih, baru kemudian kirimkan ke Darul Quran punya pesantren. Jika kemudian ada madrasah yang doyong di sekitar saudara, bantu dulu sana, ada sisa kemudian baru ke sini. Bila mana ada saudara dekat lagi butuh bantuan, saudara dekat dulu. Orang tua lagi butuh bantuan, orang tua dulu. Tapi kasih tahu ke orang tua, kasih tahu kemudian ke saudara, ini saya bantu kamu, ada kesempatan sedekah yang lebih hebat lagi. Ini mak, saya bantu mama, tapi mak sedekah lagi tuh keluar supaya lebih hebat lagi. Subhanallah. Kita terusin ya. Sekarang ayat terakhir surah Al-Mulk ayat ke-30. Allah membungkus kemudian surah Al-Mulk dengan ayat terakhir yang sangat mempesona hidup saya. Yang sangat kemudian memotivasi saya punya semangat ya, ketika kemudian lampu fijar atau lilin api semangat itu luntur karena beratnya masalah yang pernah saya hadapi saat itu. Mudah-mudahan ayat ini memotivasi juga saudara-saudara semua bahwa buat Allah apa yang gak mungkin. Allah punya segala kemungkinan karena dari Dialah segala kemungkinan itu berada. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Cantik ini ayat. Siapa yang bisa mengaliri lagi sumur yang kering, sumber air yang kering? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau kemudian sumur kamu kering, sumber air kamu kering, tidak lagi mengalir air, siapa sih yang kemudian bisa banyakin lagi airnya? Siapa yang bisa mengembalikan lagi dia menjadi lancar? Nah, ayat ini silakan dibawa kepada kehidupan saudara-saudara semua sesuai dengan apa yang saudara saat ini sedang hadapi. Saudara sakit,
pertanyaannya adalah siapa sih yang bisa nyembuhin? Gitu kira-kira. Saudara punya utang, siapa sih yang bisa kemudian bayarin? Saudara punya kebun, kekeringan, sawah, kemarau, sampai meletak dia punya kemudian tanah-tanahnya, siapa sih yang kemudian bisa menyuburkan kembali? Ini dia. Orang yang berumah tangga belum punya anak, siapa sih yang bisa bikin kamu punya anak? Orang yang kanker stadium sekian, tapi kemudian bisa kemudian sehat kembali, siapa juga? Siapa yang kemudian bisa membuat laku dagangan saudara, tembus proyek saudara? Siapa yang bisa menyelamatkan saudara dari ini, dari itu, dan seterusnya? Tapi bawa juga ke sebaliknya, supaya saudara tidak menjadi sombong. Siapa sih yang bisa membuat saudara punya duit banyak, tiba-tiba zet, nggak punya duit sama sekali, nol, bahkan minus? Bawa ke sebaliknya supaya saudara menjadi arif. Siapa sih yang kemudian bisa membuat mobil cantik Anda, mobil bagus Anda menjadi barang rongsokan? Kira-kira kalau dia dilintas sama tronton 23 ban. Coba tronton mana tuh sampai 23 ban? Iya, trontonnya 4, nggak tanggung-tanggung. Ustadz mana ada? Ya, buat Allah mah jangan bilang nggak ada. Nggak bakalan buat Allah mah. Nggak ada kalimat nggak ada, nggak bakalan. Allah mah. Nabi Allah Nuh punya anak bilang, kalau nanti benar-benar terjadi, wahai bapakku, aku akan berenang sampai ke atas gunung. Ternyata gunungnya pun ikut kelelep. Bawa ke hal yang bisa membuat kita menjadi bersyukur, termotivasi, tumbuh lagi harapan, tapi bawa juga kepada apa yang membuat kita menjadi takut, tunduk, menjadi taat. Apa coba nih gambarnya nih? Ya tapi kalau saudara ikutin saya pasti paham. Saya bisa kok ngulangin ini. Bawa pengetahuan ini ayat kepada sesuatu yang bisa membuat saudara menjadi syukur. Gitu kan ya? Apalagi? Kuat. Apalagi? Termotivasi. Apalagi? Tenang. Apalagi? Nyaman. Apalagi? Senang. Tapi bawa juga ayat ini kepada sesuatu yang bisa membuat Anda menjadi takut, ngeri, tunduk, terus patuh, apalagi taat. Apa maksudnya? Belahan ini nih buat kita-kita yang kira-kira sekarang kanker, jantung, gagal ginjal, tiroid, stroke, segala macam gitu loh. Udahlah bawa ini. Bawa ini ke ayat yang bisa membuat Anda termotivasi kembali. Enggak lah, insya Allah stroke-nya stroke ringan. Insya Allah besok mudah-mudahan bisa sembuh, bisa normal. Mana yang nggak mungkin buat Allah? Tapi Anda yang lagi jaya, lagi sehat, lagi benar-benar gagah, ingetin juga diri. Siapa juga yang menjamin tiba-tiba bangun pagi kaki nggak belok? Betul loh, ada orang bangun pagi udah pada menyon semua. Ya Allah saudara, buat Allah mah. Makanya jangan kejagoan sama Allah mah ya. Jangan terlalu berani. Berani juga nggak boleh, apalagi terlalu gitu. Ingat Allah SWT itu maha kuasa segala sesuatu. Inilah tafsir surah Al-Mulk yang jauh dari apa yang Allah harapkan tentu saja, karena ini berdasar dari pengetahuan saya yang sangat terbatas. Kami persilakan saudara menjelajahi kitab-kitab tafsir, buku-buku tafsir, menjelajahi langsung dari Qur'annya. Saudara tadabbur aja tiap hari baca ayat Quran, baca terjemahnya tiap hari aja ente baca. Bolak-balik ente baca. Insya Allah Allah kasih juga pemahaman itu insya Allah. Apalagi saudara bisa datang ke kiai, ke guru-guru ngaji. Kiai, ini artinya apa ya? Maksudnya apa ya? Mari kita nikmati yang mau lewat. Insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini. Di segmen 2 ini saya ingin memperkenalkan beberapa hadis saudara. Di antaranya adalah wa man lam yas'alillah yaghdab 'alaiha. Siapa yang tidak pandai minta sama Allah, tidak rajin, tidak sering, tidak mau, yaghdab alaih, Allah malah akan marah sama dia.
Makin banyak ente minta sama Allah, makin Allah senang. Yang gak senang kan orang lain. Lu minta melulu itu orang lain kan, Allah mah kagak. Apa ya ente lagi doa begitu, tiba-tiba duk gitu. Pala ada yang beginiin. Nggak ada orang apa, nggak bakalan. Nggak bakalan. Coba dong, ente mau jual motor, ente datang ke masjid. Jangan mentang-mentang ente kenal sama yang punya showroom, ente kenal sama yang punya dealer, ente langsung telepon aja. Jangan dong, jangan dilewatin Allah itu. Prinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ente mau beli nasi goreng, tapi ente punya duit. Ente panggil nggak Allah? Panggil dong. Ya Allah, saya mau beli nasi goreng. Saya mau mesen, nyampe kepedesan ya. Saya perut suka nggak enak. Lah, padahal kan ente belinya sama tukang nasi goreng. Enggak, ente belinya sama Allah. Yang layanin ente siapa sih? Tukang nasi goreng? Bukan Allah. Buktinya apa? Ketukar. Kita udah bilang jangan pedes, enggak tuh kepedesan. Satu suapan aja kalau orang emang itu ada alerginya, alergi total bos. Kan ada orang yang alergi sama daun cosim. Kasian banget sama daun cosim alergi. Orang mah alergi sama yang mahalan dikit, udang gitu. Ternyata kita mesennya ayam, taunya seafood. Emang bukan ente yang melayani dan memberi, tapi Allah. Aneh udah kirim yang papan yang sekian mili kok. Allah juga itu yang begitu-gitu. Makanya ente punya duit nih, mau bangun rumah, tetap aja ente harus minta sama Allah. Ya Allah udah ada duit nih, mau bangun rumah. Bismillah ya, tolongin besok, temenin para tukang supaya begini dan begitu. Tukang-tukang pun jangan cuma dikasih pisang goreng, tapi dikasih kain. Nih, buat lo pada sholat zuhur, subhanallah. Menjelang pulang, ajarin 1-2 ayat. Ajarin 1-2 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berapa sih? 28 kan? Nih pemirsa semua. Ini huruf apa? Alif. Kalau ditambahin begini jadi apa? Jadi lam. Tambahin begini jadi apa? Jadi lam mim. Ajarin. Anak 28 hari, 28 huruf. Tukang juga begitu. Kita bawa kepada Allah. Wa man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak pernah mau minta sama Allah, jarang minta sama Allah, nggak mau ngandelin Allah, malas dia berdoa, kurang rajin berdoa, Allah malah marah. Beda sekali sama kita. Kemudian hadis yang berikutnya yang saya mau kasih kepada saudara di penghujung surah Al-Mulk ini. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, dalam hadis Rasulullah, fal yukthirid du'a firraha. Hendaklah kalian memperbanyak doa ketika kalian tuh senang, sehat, jaya, luang waktu, muda, apalagi kaya, banyak proyek. Ini saya kalau disuruh ngulangin lagi nggak ngerti nih, tulisannya nggak baca. Fal yukthirid du'a firraha. Lagi senang, lagi jaya, lagi gagal, lagi banyak waktu, lagi banyak proyek, ente justru berdoa. Nggak keren bos kalau begini doanya. Ya Allah, saya pengen punya mobil, tapi ente tidur di kontrakan. Yang keren itu diantara adalah, ya Allah saya punya duit nih, saya pengen beli mobil ya Allah. Waduh, Allah tuh diperluin banget gitu. Ini yang kira-kira kalau kita datang ke istananya Allah kan, masa iya sih kita datang ke istananya Allah bawa masalah melulu kan? Kalau bisa kan kita datang sekali-sekali ke istananya Allah bawa rasa senang. Kita bangun malam, wah nggak punya masalah kok. Oh betul, tapi saya bangun malam karena istri saya ada di sebelah saya. Kenapa ente bangun malam? Karena ada anak saya. Kenapa ente sholat duha? Saya bersyukur saya bisa nyampe kantor dengan selamat. Kenapa ente rajin ke masjid? Emang ente punya masalah? Oh enggak. Saya rajin ke masjid karena saya dikasih pekerjaan. Rasanya malu kalau saya nggak terima kasih sama Allah. Pemirsa, siap-siap untuk doa bareng. Dan doa ayat ke-22 surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita. Selesai sudah saya menjabarkan tentang tafsir Al-Mulk. 30 ayat tidak terasa. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan surah Al-Fat setelah yang hari apa? Kamis kita masuk surah Al-Fat ya. Surah yang ke-47. Ya. Surah 48. Ya, surah Al-Fat surah yang ke-48. Kita baca hamdalah dulu. Kita udah selesai mengaji dan membahas tafsir Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah SWT menyempurnakan pengetahuan saudara tentang
Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau lewat-lewat dulu. Alhamdulillah pemirsa, kita masuk doa ayat yang ke-22. A'udzu dulu bareng-bareng. Ayo silakan pemirsa di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ayo ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Kepanjangan ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Saudara mau nggak bantu saya operasi tetangga? Cari tahu tetangga bisa baca apa enggak? Operasi karyawan bisa baca apa enggak? Operasi teman-teman di kontak BB Anda bisa baca apa enggak? Operasi teman-teman sejawat, SMA, kuliah, dia bisa baca apa enggak? Dan ingatkan mereka semua, harta nggak ditanya, sama Allah nggak ditanya harta itu. Benar-benar nggak ditanya, kecuali akan ditanya sama Allah, bukan seberapa banyaknya, tapi dipakai buat apa? Dari mana? Itu harta didapetin. Nah yang ditanya sama Allah adalah tentang perilaku kita. Nah sumber perilaku kita itu, sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Kalau mau lempeng, kalau mau lurus. Gimana caranya kita bisa ngaji kalau kita tidak bisa baca tulis Al-Quran? Bila mana saudara punya keluarga lagi jatuh, coba periksa. Barangkali ada di antara keluarga saudara yang belum bisa baca Quran. Ajarin. Nah demikian juga ya kepada Presiden Republik Indonesia yang saya cintai karena Allah, kepada Gubernur DKI dan gubernur-gubernur di seluruh tanah air, ya, wali-wali kota di seluruh tanah air, bupati-bupati di seluruh tanah air. Jangan musuhin Quran, jangan jauhin Quran. Suruh yang pada muslim, cek, lu pada bisa baca enggak? Saya sebagai presiden, saya sebagai gubernur, saya sebagai bupati, saya sebagai wali kota, meminta saudara belajar ngaji yang benar. Lalu doainlah negeri Anda, doainlah daerah Anda, insya Allah. Jangan pisahkan negara dan daerah dari Quran. Quran inilah sumber konstitusi utama buat daerah kita dan negeri kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Yuk, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah menjawab doa kita. Istighfar 3 kali, saudara. Astagfirullah. Saudara sudah beristighfar bareng loh dengan jutaan orang di seluruh tanah air dan mancanegara yang sedang melihat bareng-bareng. Atau bahkan tidak melihat, tapi menyempatkan diri beristighfar bareng. Dan juga bahkan berselawat bareng. Selawat 3 kali pemirsa. Allahumma salli wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Saat ini teman-teman lagi pada berdoa. Mudah-mudahan Engkau kabulkan doanya. Engkau iringi doa mereka dengan kesabaran, ketulusan, menerima apa yang Engkau tetapkan, ridha, ikhlas. Dan mudah-mudahan semua doa-doa teman-teman dikabul. Ini doa hari keberapa dah? Hari keberapa doa ini? Hari ke-20. Subhanallah, masih ada 80 hari pemirsa. Ya Allah, panjangin umur kami sehingga kami masih sempat terus berdoa padamu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, ditunggu ya. Sedekahnya ke pembangunan masjid tahfiz Darul Quran. Ini masjid untuk 8.000 santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki saudara dan menjadikan saudara salah satu orang yang ikut membangun masjid tahfiz di pesantren Darul Quran. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok di surah Al-Fat, surah ke-48. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.